Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa ba'du. Jamaah musalla al-ikhwan, bapak-bapak yang semoga senantiasa Allah muliakan. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita sehingga kita bisa kembali bermajlis di kajian pekanan kita. Semoga apa yang kita lakukan Allah ridhai dan semoga kita akan dapati balasannya kelak berupa pahala yang besar di sisi Allah pada kehidupan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan materi fikih masih dalam rangkaian pembahasan tentang sholat. Ya, kemarin kita sudah menyelesaikan pembahasan berkaitan dengan perkara yang membatalkan sholat. Ya, ini kurang keras kayaknya. Jumlah rakaat ya sekarang ya. Halaman 73. Taib. Di sini pembahasan ini sebenarnya beliau hanya ingin merangkum dalam sholat itu ada berapa rukun, ya, kemudian ada berapa jumlah rakaat, ada berapa jumlah sujud, ada berapa jumlah dan lain sebagainya. Jadi ini dibaca saja, tidak menghasilkan satu ilmu khusus tertentu ya. Tapi beliau saking perhatiannya terhadap sholat itu besar sehingga beliau rangkum. Makanya beliau di sini menjelaskan, kita baca artinya langsung. Halaman 73, jumlah keseluruhan rakaat dalam sholat fardu 5 waktu sebanyak 17. Jumlah sujudnya sebanyak 34, ya kan? Jumlah takbir sebanyak 94. Jumlah tasyahud sebanyak 9 kali. Jumlah salam sebanyak 10 kali. Assalamualaikum. Bacaan tasbih sebanyak 153 kali. Jumlah keseluruhan rukun dalam sholat sebanyak 126 kali, yaitu 30 rukun dalam sholat subuh, 42 rukun dalam sholat maghrib, 54 rukun dalam sholat zuhur, asar, dan isya. Ya, jadi ini hanya rangkuman beliau terhadap pembahasan yang sudah dibahas sebelumnya supaya menjadi perhatian. Ya, bahwa dalam sholat ini harus diperhatikan hal-hal ini, yaitu sujud, ya, kemudian bacaan sholawat, bacaan tasbih, dan beliau ingatkan saja, tetapi tidak menghasilkan hukum berkaitan fikih yang baru. Semua itu sudah beliau jelaskan sebelumnya. Jadi ini dirangkum oleh beliau. Nah, kita masuk selanjutnya saja. Halaman 74. Orang yang tidak mampu berdiri dalam sholat fardu. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca Arabnya. Qala al-musannifu rahimahullah, berkata penulis Qadi Abu Syuja rahimahullah ta'ala, wa man ajaza 'anil qiyami fil fariidati shalla jalisan wa man ajaza 'anil julusi shalla muttaji'an. Nah, silakan dibaca artinya. Siapa? Tafadhal, Mas. Barang siapa tidak mampu berdiri ketika menunaikan sholat fardu, maka dia mengerjakan sholat dengan duduk. Barang siapa tidak mampu duduk, maka dia mengerjakan sholat dengan berbaring. Baik, jazakumullah khair. Barang siapa tidak mampu berdiri ketika menunaikan sholat fardu, maka di sini ada keterangan siapa yang tidak mampu berdiri
ketika menunaikan sholat fardu. Berarti tidak dalam pembahasan sholat selain fardu. Bisa kita pahami, jazakumullah khair, sholat selain sholat fardu boleh dilaksanakan dalam posisi tidak berdiri. Baik karena ada udzur ataupun tidak ada udzur. Adapun sholat fardu harus dilaksanakan dengan berdiri kecuali ada udzur. Udzur itu dijelaskan para ulama. Pertama, kalau dia berdiri, memaksa berdiri, maka dia akan terkena berbahaya untuk anggota tubuhnya. Misalnya kalau berdiri, ya akan terjatuh. Atau dia sedang sakit di lututnya, kalau memaksa berdiri maka sakitnya akan lama sembuh. Jadi akan menambah madorot pada dirinya atau akan menjadikan sembuhnya itu lama. Maka ini termasuk udzur yang menjadi alasan boleh tidak berdiri. Atau yang ketiga, kata para ulama, kalau dipaksa berdiri maka khusyuk akan terganggu. Dia tidak bisa khusyuk karena dia maksakan diri berdiri. Maka dalam kondisi semacam ini, orang yang dalam sholat fardu boleh sholat tidak sambil berdiri. Makanya dalam mazhab Syafi'i itu, dan ini pandangan bukan hanya dalam mazhab Syafi'i, dan ini ada dalam mazhab yang lain, sholat fardu tidak bisa dilaksanakan di atas kendaraan. Sebagian ada yang memperbolehkan ya di atas kereta dan di atas pesawat dan di atas kapal laut jika bisa berdiri. Bukan sholat sambil duduk. Kenapa? Karena berdiri dalam sholat fardu itu bagian dari rukun sholat. Dan hal yang sangat penting dalam sholat fardu yaitu berdiri. Makanya di sini dijadikan pembahasan khusus supaya menjadi perhatian. Waman ajaza, siapa yang tidak mampu anil qiyam, dari berdiri fil faridati ketika melaksanakan sholat fardu, sholat jalisan. Dia boleh sholat sambil duduk. Nah, duduk ini duduk seperti apapun boleh dilakukan. Duduk seperti apapun boleh dilakukan. Duduk di atas kursi boleh nggak Ustaz? Boleh. Tetapi ulama menjelaskan yang paling afdal kalau sholat sambil duduk ketika tidak mampu berdiri adalah sholat sambil duduknya yang ada dalam sholat. Yaitu duduk dalam sholat itu antara dua. Tawarruk atau iftirash. Ini yang paling utama. Ini utama saja, bukan berarti yang lain nggak boleh. Tadi kaidah awalnya, kalau nggak mampu berdiri, boleh duduk dengan duduk model apa saja. Kalau mau ditanya yang paling utama, maka duduk seperti duduknya sholat itu yang paling utama antara iftirash dan tawarruk. Selanjutnya adalah tarabbu' seperti ini. Kalau nggak mampu, sudah bebas. Mau gimana pun bentuknya boleh. Tapi kalau mau mengejar afdal, jika memang harus sholat sambil duduk, maka duduklah dengan dua bentuk, yaitu iftirash atau tawarruk. Dan perlu diperhatikan, siapa yang tidak mampu melaksanakan bagian-bagian yang merupakan rukun dalam sholat, tetapi dia mampu melakukan rukun yang lain, maka tidak boleh dijadikan alasan sesuatu yang tidak mampu menggugurkan yang mampu. Maksudnya gimana? Dia bisa berdiri, memulai sholatnya bisa dengan berdiri. Tetapi karena dia ada luka di mananya misalnya ya, contohnya gimana ya? Di luka di mananya, dia langsung mulai sholat sambil duduk. Padahal dia bisa berdiri. Maka ada kaidah disebutkan para ulama, al-maisuru la yasqutu bil ma'sur. Sesuatu yang mudah tidak boleh gugur hanya disebabkan ada bagian yang susah. Maka ini jadi perhatian, ya, banyak sekali orang tua khususnya yang sudah berumur memulai sholat itu langsung duduk pakai kursi. Padahal sebenarnya dia berdiri mampu. Dia mungkin kesulitan kalau bangun dari sujud. Nah, itu biasanya dia kan tumpuannya. Tapi sebenarnya dimulai dengan berdiri bisa. Boleh nggak dia sholat langsung duduk? Padahal berdiri tidak bermasalah baginya.
dengan alasan karena nanti ketika saya bangun dari ruku atau bangun dari sujud saya susah. Maka jawabannya tidak boleh memulai sholat dengan berdiri kalau berdiri masih mampu. Tidak boleh memulai sholat dengan duduk kalau berdiri masih mampu. Maka mulailah dengan berdiri, ketika mau ruku baru duduk. Kemudian ketika itu misalnya mau berdiri lagi susah, apakah harus berdiri? Kalau memang mau berdiri lagi susah, tidak usah memaksakan diri untuk berdirilah lagi. Yang penting di awal harus berdiri. Kalau memang mampu berdiri. Ini harus jadi perhatian. Karena berdiri dalam sholat fardu itu bagian dari rukun. Tidak mudah untuk gugur. Makanya Nabi SAW jelas sekali mengatakan dalam hadis yang sahih dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, hadis ini masyhur, sholli qa'iman, sholatlah sambil berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, kalau enggak mampu boleh duduk. Fa illam tastati, kalau duduk enggak mampu, fa ala jambin, maka sholatlah dengan sisi kanan. Sisi kanan atau sisi kiri. Itu kemarin sudah pernah kita contoh ya. Ini misalnya kepalanya, ini kakinya, atau ini kepala ini kaki, maka namanya muttaji'an itu pakai sisi kanan menghadap ke kiblat, atau pakai sisi kiri menghadap ke kiblat. Ini namanya muttaji'an. Kalau nggak mampu, ya baru dia boleh mustalqiyan. Mustalqiyan itu ini kepala, kemudian terlentang, agak berdiri sedikit, kepalanya ke arah kiblat. Kalau nggak mampu ya sudah, ajra al-arkan ala qalbihi, maka dia menghadirkan gerakan sholat dalam hatinya. Kalau memang sudah parah sekali penyakitnya, ya dia tidak bisa lagi terlentang dan diberdirikan sedikit, ya sudah terlentang saja, kayak gimana pun dia laksanakan rukunnya di dalam hatinya. Dia sedang berpikir, dia hadirkan dalam hatinya, saya sedang berdiri, saya sedang takbir untuk ruku, takbir untuk hadirkan rukun, ya. Dan sudah kita sampaikan di awal pembahasan sholat, seseorang itu tetap wajib melaksanakan sholat mazalal aqlu thabitan, selama akalnya masih ada. Akalnya masih ada, dia wajib sholat. Mau sakit seperti apapun, dia wajib melaksanakan sholat, karena ada keringanan, nggak bisa berdiri duduk nggak bisa ala jam nggak bisa, mustalqiyan nggak bisa, ajrul arkanu ala qalbi, nggak bisa, ya sudah, hadirkan rukun itu di dalam artinya tidak pernah gugur kewajiban sholat selama akal masih berfungsi. Ini menunjukkan syariat sholat ini sangat penting. Tayyib. Wa man ajaza 'anil julusi shalla muttaji'an, tadi sudah kita bahas. Baik. Selanjutnya, perkara yang tertinggal dalam salat. Qala wal matruku minas salati thalathatu asya'a, fardun wa sunnatun wa hay'ah. Fal fardu la yanubu anhu sujudus sahwi, bal in dzakarahu wa zamanu qarib ata bihi wa bana 'alaihi wa sajada lis-sahwi. Wa sunnatu la ya'udu ilaiha ba'da talabbusi bil fardi, lakinnahu yasjudu lis-sahwi anha. Wal hay'atu la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha wa la yasjudu lis-sahwi anha. Silakan lanjutkan, Mas. Baca lagi. Ketentuan mengenai perkara yang tertinggal dalam sholat ada 3, yaitu fardu, sunnah, dan hayat. Termasuk dalam fardu adalah jika perkara yang tertinggal dalam sholat itu tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Akan tetapi jika seseorang teringat sementara jarak waktu masih memungkinkan untuk mengerjakannya, dia harus mengerjakan perkara tersebut dan melakukan sujud sahwi. Termasuk dalam sunnah adalah jika perkara yang tertinggal dalam sholat itu tidak perlu diulang setelah bagian yang fardu dikerjakan. Akan tetapi seseorang harus melakukan sujud sahwi. Termasuk dalam hayat adalah jika perkara yang tertinggal dalam sholat itu tidak perlu diulang setelah tertinggal dan seseorang tidak perlu melakukan sujud sahwi. Baik. Ini terjemahnya agak rumit ya kalimatnya. Tafadhal. Baik. Di sini beliau ingin menjelaskan hal-hal yang tertinggal dalam sholat. Jadi terkadang dalam sholat kita ada hal-hal yang tertinggal. Maka kalau ada gerakan yang tertinggal atau ucapan yang tertinggal dalam sholat, kita lihat yang tertinggal itu bagian dari apa. Karena kita sudah belajar kemarin rukun sholat, sunnah sholat, dan hayat sholat.
Jadi kalau yang tertinggal bagian dari rukun bagaimana konsekuensinya? Kalau yang tertinggal bagian dari sunnah bagaimana konsekuensinya? Kalau yang tertinggal dari hayat yang sudah kita pelajari bagaimana konsekuensinya? Maka yang pertama beliau mengatakan, di sini terjemahnya agak ini ya. Coba kita baca satu-satu. Ketentuan mengenai perkara yang tertinggal dalam sholat ada 3. Antara fardu yang ditinggalkan, antara sunnah yang ditinggalkan, atau hayat yang ditinggalkan. Termasuk dalam fardu adalah jika perkara yang tertinggal dalam sholat itu tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Toib. Gini ya. Kalau yang tertinggal itu fardu, maka tidak usah dijelaskan termasuk dalam fardu ya. Kalau yang tertinggal adalah yang fardu, artinya rukun sholat, ya, maka tidak bisa kita menutupi kekurangan rukun yang kita tinggalkan itu dengan sekedar sujud sahwi. Paham ya? Kita ketinggalan rukun. Boleh nggak diganti dengan sujud sahwi saja kemudian selesai sholat? Maka jawabannya tidak bisa. Tetapi yang harus dilakukan apa? Datangi rukun itu lalu sujud sah. Karena sujud sahwi itu dilakukan kalau ada tambahan dalam sholat atau ada kekurangan dalam sholat berkaitan dengan rukun ataupun sunnah. Ini kaidah sujud sahwi. Sujud sahwi itu kalau melakukan tambahan dalam sholat, misalnya tambahan sujud, tambahan duduk yang tidak disengaja, atau tambahan rokaat, sudah 4 rokaat dia naik lagi, maka ini ada tambahan gerakan dalam sholat, maka sujud sahwi. Atau meninggalkan gerakan dalam sholat, meninggalkan gerakan hanya 2 saja kategorinya, meninggalkan yang fardu atau meninggalkan yang adapun meninggalkan yang hay'ah tidak disunnahkan sujud sahwi. Maka perlu lagi kita murojaah lagi, ya, baca-baca lagi pembahasan sebelumnya, apa itu fardu sholat, apa itu sunnah sholat, apa itu hayat sholat. Atau sunnah hayat itu sebenarnya sunnah ini kita bahasakan sunnah muakkadah, hayat ini sunnah ghairu muakkadah, sunnah yang tidak terlalu ditekankan, disebut dengan istilahnya hayat di sini. Baik, kalau fardu ketinggalan, maka tidak cukup dengan sujud sahwi, tapi harus didatangi. Misalnya, kita sholat, kemudian kita ingat bahwasannya di rakaat pertama, sujud saya hanya sekali. Saya belum sujud dua kali. Baik, sedangkan kita sudah di rakaat kedua. Ya. Kalau sudah masuk ke rakaat kedua, otomatis kita nggak bisa balik lagi. Maka jadikanlah rakaat kedua ini rakaat pertama. Paham ya? Ini kadang terjadi, walaupun jarang. Saya yakin jarang. Ya biasanya orang lagi banyak pikiran gitu kan. Sampai sholat pun keganggu gitu ya. Urusan sholat pun keganggu. Seandainya lupa, belum ruku langsung sujud. Kalau baru masih sujud pertama, dia masih bisa kembali untuk ruku. Atau dia masih di sujud kedua, dia masih kembali untuk ruku masih bisa. Tapi kalau sudah ganti rakaat, sudah jadikan rakaat kedua ini rakaat pertama. Karena nggak bisa gugur. Paham ya? Kemudian kalau yang ketinggalan fardu tadi harus didatangi, lalu dia sujud sahwi. Tapi sujud sahwi tidak sujud sahwi, sholat tetap sah. Kenapa? Karena sujud sahwi hukum aslinya adalah sunnah. Maka seandainya dia tadi terjadi lupa rukun pada rakaat pertama, kemudian dia jadikan rakaat kedua sebagai rakaat pertama, paham ya? Dijadikan rakaat kedua sebagai rakaat pertama, artinya dia nggak tahiyat, nggak tasyahud awal. Ya rakaat pertama. Nah, maka di akhir sholat harus sujud sahwi nggak? Maka jawabannya tidak harus sujud sahwi. Nah, kalau di sini dia seolah-olah penulis ini mengharuskan sujud sah. Dia harus mengerjakan perkara tersebut yang tertinggal dan melakukan sujud sah. Berarti harus mendatangi rukun itu. Kalau masih bisa kembali, misalnya baru sujud, ya bisa balik lagi ruku. Kalau sudah nggak bisa kembali karena terlalu jauh, gerakan yang lain sudah banyak, maka sudah rakaat kedua jadikan rakaat pertama. Nah, di sini kalimatnya, datangi rukun itu dan lakukan, dia harus mendatangi rukun itu dan harus melakukan sujud sah. Seolah-olah sujud sahwi harus dilakukan. Maka ini terjemahnya tidak sesuai dengan teks Arabnya. Nah, terkadang ini bisa jadi ya penulis namanya menerjemahkan ya. Kalau dia menerjemahkan kitab
dalam mazhab Syafi'i, harusnya dia juga menguasai pembahasan-pembahasan dalam mazhab Syafi'i. Kalau dia menerjemahkan dan dia nggak menguasai, hanya sekedar menerjemahkan saja karena jago bahasa Arab, tidak akan pas terjemahnya. Wallahu alam, ini saya juga tidak kenal penerjemahnya. Penerjemahnya DA, inisial ya. Baik. Editor, tapi editornya sepertinya salah satu ustadz yang saya kenal. Karena penerbitnya pun Arafah ini penerbit yang masyhur. Baik. Kembali lagi, maka rukun tidak bisa ditutup hanya sekedar sujud sahwi, tapi dia harus didatangi dan harus dan disunahkan melakukan sujud sahwi. Yang kedua, yakni yang ketinggalan adalah bagian dari sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah dalam sholat itu seperti apa? Tasahud awal. Wah, baca surat nggak masuk, cuma sedikit. Tasahud awal, kunut subuh dalam mazhab Syafi'i. Kunut subuh dalam mazhab Syafi'i. Maka kalau ketinggalan tasyahud pertama, dilihat dulu kondisinya. Kalau kita sebagai imam atau kita sedang sholat sendiri, kita lupa tasyahud awal, sudah berdiri tegak, maka tidak boleh kembali. Cukup ditutup dengan sujud sahwi. Kalaupun nggak sujud sahwi, tetap sah nggak sholatnya? Tetap sah. Tapi yang paling afdal adalah dia sujud sahwi. Beda dengan rukun tadi, ketinggalan bisa nggak ditutup dengan sujud sahwi saja? Nggak bisa, dia harus didatangi rukun itu dan disunahkan sujud sahwi. Kalau yang ketinggalan adalah sunnah, yaitu tadi tasyahud awal dan dia sudah tegak berdiri, maka dia tidak boleh turun lagi untuk tasyahud. Kenapa? Karena tidak boleh ya setelah masuk ke rukun ya yaitu berdiri, dia balik lagi untuk melaksanakan sunnah. Nggak boleh. Maka sholatnya batal dengan ketentuan aliman bit tahrim. Kalau dia tahu itu haram. Kalau dia jahilan, dia nggak tahu, maka sholat tidak batal. Nah, kalau kondisinya makmum, ini kondisinya makmum. Ini ada beberapa keadaan. Perhatikan ini. Pertama, imam sudah tegak, makmum juga sudah berdiri tegak. Boleh kembali? Walaupun imamnya kembali lagi duduk. Misalnya, ya, imam berdiri, masuk ke rakaat, makmum juga sudah berdiri. Tiba-tiba dia mengingatkan subhanallah. Imam akhirnya duduk lagi. Kita boleh ngikutin imam nggak duduk lagi? Nggak boleh. Terus gimana Ustaz? Lanjut sendiri? Enggak, lanjut sama imam. Kenapa? Karena berpotensi imam nggak tahu hukum itu. Berpotensi besar, imam nggak tahu hukum itu. Sedangkan kalau imam nggak tahu hukum itu, seperti yang tadi kita jelaskan, sholatnya tetap sah. Cuma dikasih tahu nanti selesai sholat, bahwasanya itu tidak boleh dilakukan. Ini kondisi pertama. Kondisi kedua, imamnya sudah berdiri, makmum masih duduk. Kemudian mengucapkan subhanallah. Sudah berdiri tegak. Kemudian imam kembali lagi. Duduk. Kita harus duduk atau kita harus berdiri? Paham nggak? Saya ulangi. Ya. Ini harus dipahami ya. Imam sudah berdiri duluan. Makmum mengucap subhanallah. Kemudian imam duduk karena nggak tahu. Kita yang sudah tahu bagaimana Ustaz? Ngikuti gerakan imam yang sudah berdiri atau kita tetap duduk? Ulama beda pendapat. Kan kita sebagai makmum wajib mengikuti imam, sedangkan imam sudah berdiri. Artinya kita juga harus berdiri. Tapi nggak balik lagi, udah berdiri, imamnya balik, biarin balik. Nungguin imam. Paham ya? Atau ada keadaan yang ketiga. Keadaan ketiga bagaimana? Imam nggak salah. Makmum yang salah. Ini kadang terjadi juga. Imamnya takbirnya Allahu Akbar, berdiri. Dikiranya berdiri. Itu khususnya di masjid besar biasanya. Masjid yang musola gini enggak lah. Kejadian itu jarang terjadi. Di masjid besar biasanya imamnya makmum terbiasa dengan suara imam kalau dipanjangkan Allahu Akbar tuh berdiri.
Allahu Akbar. Makmum berdiri yang di belakang. Sedangkan imamnya duduk. Gimana? Kita duduk atau berdiri? Hah? Hah? Enggak. Duduk. Kenapa? Karena yang dalam sholat jamaah nih ya, menjadi patokan adalah, dan imam nggak salah. Imam tidak dalam kondisi salah. Loh Ustaz, ketika salah, ya, dan dia sudah berdiri, ya kita juga berdiri walaupun dia balik lagi. Kalau dia berdiri dan nggak balik lagi, itu kan yang paling tepat. Imam salah berdiri langsung, belum tasyahud, dan diingatkan subhanallah, dia tetap berdiri, ya sudah kita berdiri juga. Sekalipun dia balik, kita juga tetap berdiri. Kenapa? Karena imam sudah masuk ke rukun yang lain, dan kewajiban makmum itu mengikuti imam. Ketika imam duduk lagi, kita wajib mengikuti nggak? Tidak, karena imam melakukan sesuatu yang dilarang dalam. Paham? Ini pendetailannya ada 3 bentuk ya. Ada lagi nggak bentuk yang lain? Biasanya makmumnya belum berdiri, imamnya udah berdiri. Subhanallah, dia duduk, padahal makmumnya belum berdiri. Kita berdiri. Itu khilaf yang ini. Ini ada khilaf. Banyak yang menguatkan kita tetap berdiri. Karena imam sudah terlanjur salah, cuma dia nggak tahu hukumnya kalau balik nggak boleh. Maka kita tetap harus berdiri. Dan salahnya pun bukan salah yang berkaitan dengan rukun, tapi salahnya berkaitan dengan sunnah. Ingatkan, subhanallah. Subhanallah, kalau dia belum berdiri tegak, dia masih belum tegak, ya masih walaupun segini, masih boleh balik. Walaupun lebih dekat ke arah berdiri, masih boleh, dia. Masih boleh balik. Kalau yang nggak boleh sama sekali kalau sudah tegak. Hah? Enggak, sudah berdiri, walaupun belum sedekap. Karena berdiri itu sudah masuk rukun, berdiri tegap. Nah, Taib, nanti di pertanyaan baru kita buka ya, sesi pertanyaan. Kita selesaikan dulu pembahasannya. Maka kalau yang ditinggalkan adalah sunnah muakkadah, maka disunnahkan sujud sahwi. Sunnah muakkadah tadi, dalam mazhab Syafi'i, tasyahud awal. Sunnah muakkadah, dan ini ada hadisnya yang ini. Ini hadis yang menjadi acuan bahwasannya ada gerakan dalam salat itu yang sifatnya sunnah, tapi sunnahnya lebih kuat dari sunnah yang biasa. Karena Nabi sampai melakukan sujud sahwi. Padahal bukan kalau rukun pasti Nabi akan mendatanginya baru sujud sahwi. Tapi di sini Nabi nggak mendatanginya, langsung sujud sahwi. Berarti ada amalan atau gerakan dalam sholat yang sifatnya sunnah muakkadah, bukan rukun, dianjurkan sujud sahwi. Dan ada juga gerakan dalam sholat yang sunnah, seandainya ditinggalkan pun, sekalipun ditinggalkan, tidak disunnahkan sujud sahwi. Maka ini menjadikan ulama mengelompokkan gerakan sholat menjadi fardu, sunnah, dan hay'ah. Kalau fardu, datangi yang ketinggalan itu, dan sujud sahwi sunnah. Kalau meninggalkan yang sunnah, ya, maka tidak perlu didatangi kalau sudah masuk ke rukun yang lain. Kalau belum masuk ke rukun, boleh didatangi, baru hampir berdiri, maka masih boleh kembali, ya, dan dianjurkan sujud sahwi. Kalau sunnah hay'ah, ini yang ketiga, maka tidak dianjurkan untuk sujud sahwi. Tidak disunnahkan sujud, dan sunnah hay'ah ini banyak sekali. Seperti misalnya lupa baca surat, ya, dalam rakaat pertama kedua, kemudian lupa lupa takbir, bukan takbiratul ihram, salah ucap sami Allahu liman hamidah, dia ucap Allahu akbar misalnya gitu. Kadang terjadi kan? Sujud sahwi enggak? Tidak sujud sahwi karena lupa di sini, lupa yang berkaitan dengan sunnah hay'ah, ya, atau apalagi banyak sunnah hay'ah yang sudah kita sebutkan, ada berapa belas itu ya. Nah, maka gerakan sholat ada 3, ya. Kalau rukun harus didatangi dan sujud sahwi disunnahkan. Kalau sunnah muakkadah, kalau belum masuk ke rukun masih bisa didatangi, kalau sudah masuk ke rukun nggak boleh balik, dan cukup dengan sujud sahwi
sekalipun tidak sujud sahwi sekalipun juga sholat tetap sah. Kalau sunnah hay'ah, tidak ada anjuran sujud sahwi ketika ditinggalkan. Misalnya, imam bertakbir, sholat jahar, dia diam aja. Bacanya sir. Nah, kemudian, Allahu Akbar. Makmum kaget loh. Belum baca, langsung rukuk misalnya. Maka ini tidak dianjurkan sujud sahwi juga. Karena yang ditinggalkan adalah sunnah hay'at. Karena jahar, mengucapkan jahar di tempat jahar itu sunnah hay'at. Mengucapkan dengan sir pada sholat yang sir itu juga sunnah hay'at. Cuma tidak boleh orang menyengaja secara sengaja di sholat sir dia jahar, bukan lupa, tapi dia menyengaja. Ya. Atau sholat jahar dia sir secara menyengaja untuk keanehan, bukan lupa. Kalau lupa sudah tidak perlu sujud sahwi kalau kaitannya adalah sunnah hay'ah. Nah, barakallahu fikum. Inilah pembahasan yang berkaitan dengan perkara yang tertinggal dalam sholat. Ini kita lengkapi satu lagi sebelum masuk waktu yang dilarang dalam sholat. Masih ada 10 menit ya. Wa idza syakka fi adadi ma ata bihi min ar-raka'ati bana 'ala al-yaqin wa huwa al-aqall wa sajada lis-sahwi wa sujudus sahwi sunnatun wa mahalluhu qablas salam. Silakan. Apabila seseorang ragu mengenai jumlah rakaat dan kerjaannya, dia harus mendasarkan pada keyakinannya, yaitu jumlah paling sedikit, dan melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sunnah dan dilakukan sebelum salam. Nah, perhatikan. Di sini kita belajar beberapa hal. Yang pertama, kalau ragu jumlah rakaat, bana 'alal yakin, pegang terhadap sesuatu yang meyakin menurut dirinya. Maka tidak boleh berpatokan kepada orang yang datang bareng. Ya, misalnya kita sholat sama-sama terlambat. Kita nungguin yang samping ini. Nambahnya berapa? Saya lupa. Hah? Ini sering terjadi ya. Boleh nggak? Nggak boleh. Bana 'alal yakin. Yakinnya berapa sudah? Nggak ingat, ya sudah. Minimal pasti yakin 1 rakaat. Ya sudah, anggap 1 rakaat. Nggak usah ngelihat saudara kita yang datang barengan. Loh, karena bisa jadi dia juga tidak yakin. Maka keyakinan ini harus dibangun di atas keyakinan diri sendiri. Maka seandainya kita tidak sadar karena banyak pikiran, kemudian masuk ke dalam sholat kita lupa berapa rakaat, bana 'alal yakin, pegang yang meyakinkan. Wa huwal aqall, yaitu jumlah yang lebih sedikit. Karena ragu itu adalah saya sudah 2 atau 3. Maka pegang yang berapa? 2, karena melakukan yang 2 itu meyakinkan, sudah. Beda dengan yang ketiga. Yang ketiga ini kita ragu sudah dilakukan atau belum dilakukan. Tapi kadang terjadi, saya juga pernah terjadi, ketika banyak pikiran, kemudian sudah sholat, sudah berapa rakaat ini gitu ya. Bukan udah berapa rakaat, saya 1 sih yakin, 2 sudah belum ya. Lihat yang datang bareng, nambah berapa gitu. Nggak boleh, dan udahlah, anggap aja sah, anggap 1 sudah. Kemudian sujud sah, karena kita tidak secara menyengaja menambah rakaat yang menyengaja adalah kalau kita yakin sudah berapa rakaat kemudian tambah. Kalau kita kan benar-benar blank. Tapi yang saya yakini 1 lah minimal sudah pasti. Ya sudah, jadikan 1 saja. Nah, maka ini wa idza syakka fi adadi ma atabi min rakaat bana 'alal yakin wa huwal aqall. Dibangun di atas yang meyakinkan yaitu jumlah yang paling sedikit, wa sajada lisahwi, lalu dia sujud sah. Wa sujudus sahwi sunnah, dan sujud sahwi itu sunnah. Maka sekiranya tidak sujud sahwi, ya nggak usah disubhanallah lagi. Ya, udah ada kesalahan dalam sholat. Ketika mau salam, imam diingetin lagi, subhanallah, subhanallah, karena belum sujud sahwi lah. Sujud sahwi itu sunnah. Wa mahalluhu, tempatnya di mana? Qablas salam. Tempatnya adalah sebelum, tentunya dalam mazhab Syafi'i. Nanti mazhab Malik ditafrik, dibedakan. Kalau lupanya berkaitan ini, sujudnya sebelum salam. Kalau lupanya berkaitan ini, sujudnya setelah salam. Tapi dalam mazhab Syafi'i simple, apapun yang tertinggal, baik terjadi ketertinggalan atau penambahan gerakan dalam sholat, maka sujud sahwi tempatnya 1, yaitu sebelum salam. Nah, wallahu a'lam bishawab. Inilah pembahasan kita.
beberapa materi ya. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada pembahasan yang lain, yaitu waktu yang dilarang untuk sholat. Baik, barakallahu fikum. Selanjutnya kita buka tanya jawab. Tafadhol sambil menunggu waktu Isya. Nah. Kalau imam kadang-kadang baca surah yang ada sujud tilawah, saya sama sakot atau yang lain-lainnya surah lain. Kadang kan imam sudah sujud ya. Ini yang nggak tahu, misalkan dia ruku makmum nih. Ini kasusnya gimana? Ya, subhanallah azim nih. Oke, mau tekannya ada dulu. Ya. Kasusnya gimana? Baik. Kalau mendapati imamnya sujud ya kita ikut sujud. Tapi sebenarnya kalau imam ingin membaca ayat-ayat yang ada sujud tilawahnya, informasikan kepada makmum dulu. Informasikan. Insya Allah nanti dalam sholat kita ada sujud tilawah di rakaat pertama atau di rakaat kedua misalnya. Jadi makmum sudah tahu, tidak kaget. Tapi seandainya kan dia ruku, berarti kan dia melakukan gerakan yang tidak mengikuti imam. Kesalahan dalam sholat yang dilakukan makmum, yatahammaluhul imam, ditanggung sama imam. Jadi sudah, nggak usah ragu. Perlu sujud sahwi nggak? Nggak perlu, sudah. Misalnya di akhir imamnya nggak salah, kita sujud sahwi nggak? Nggak usah, sudah. Karena kesalahan kita semua ditanggung sama imam. Posisi kita ini kadang-kadang langsung imam udah sujud nih, kita bagi keadaan begini, nah gitu gimana ini? Ya langsung sujud, langsung sujud ke bawah, langsung sujud, ikutin imam. Berarti kan kita salah mengikuti imam. Ketika kita tahu imam dalam kondisi sujud ya sujud. Kalau kita sadar imam sudah Allahu Akbar berdiri ya sudah berdiri saja. Berarti rukuk yang ini tidak karena ini tidak mengikuti imam atas ketidaktahuan. Nah, maaf nah, barakallah. Nah, silakan. Kalau imam pas di rakaat terakhir, bukan di sholat subuh, karena saya ikuti di rakaat terakhir dia kunut. Di rakaat terakhir dia kunut. Nah, saya sudah sujud. Nah, Sujud lagi gimana? Baik. Kalau kunut pertama, kunut di selain sholat subuh mungkin nggak dilakukan. Sangat mungkin dalam kasus-kasus kunut nazilah. Karena kunut nazilah itu disunahkan di semua sholat, bukan hanya khusus untuk subuh. Baik, ini pertama. Kedua, kalau kondisinya kayak tadi, kita sujud ternyata imam kunut, maka sama dengan kasusnya, yaitu imam takbir untuk duduk tasyahud pertama, kita nganggapnya berdiri karena takbirnya panjang. Maka tadi sudah disebutkan, kita harus kembali. Kita harus kembali ngikuti imam. Beda dengan imam yang sudah salah berdiri, melewati satu sunnah, bukan rukun ya, melewati satu sunnah. Sudah berdiri dan malah balik untuk melakukan sunnah. Maka kita yang walaupun belum masuk ke rukun itu, kita harus ngikuti imam berdiri walaupun imam duduk posisinya. Walaupun kita waktu imam balik duduk, kita masih duduk. Tapi karena imam kita lihat betul dia sudah berdiri, ya kita harus nunggunya berdiri. Kita nunggu imam duduk karena imam nggak tahu kalau kembali lagi melaksanakan sunnah setelah masuk ke rukun itu nggak boleh. Karena imam nggak tahu, ya, maka ini kasusnya sama dengan kasus yang tadi. Maka apa yang dilakukan? Ya sudah kembali lagi untuk kunut. Kembali untuk melakukan kunut. Nah, barakallahu fiik. Kita ini kadang sholat sunnah ataupun sholat fardu super berjamaah. Tapi hati kita antara dua saat, kayaknya tadi sunnah meninggalkan rukun gitu itu sujud sahwi apa gimana? Gimana nih maksudnya? Jadi perasaan tuh kayaknya ada yang sunnah tinggal sunnahnya gitu sama rukun di perasaan gitu. Jadi seimbang gitu saat antara rukun sama sunnah, tinggal sunnah sama rukunnya gitu. Kayak gimana nih contoh kasusnya? Apa yang ditinggalkan? Ya seperti tadi kata saudara tuh, seperti kayak duduk iftiros gitu, kayak perasaannya kok kayaknya baru sekali duduk iftiros sih gitu. Perasaan langsung kayak duduk tahiyat gitu. Oh, kurang satu duduk. Gitu. Kayaknya udah tahiyat, perasaan kok duduk iftiros gitu. Oh, maksudnya kan duduk dua kali. Duduk dua kali, baik kita detailkan ya. Di rakaat kedua misalnya, kan ada tasyahud.
rasa-rasanya saya belum duduk di antara dua, kan duduk itu ada dua, duduk di antara dua sujud dan duduk untuk tasyahud. Tasyahud ya, tasyahud awal atau tasyahud kedua. Maka kalau yang ditinggal, kalau kita ragu sudah belum melaksanakan duduk ini, maka kita tidak boleh melakukan yang setelahnya itu tasyahud. Ya udah kita duduk. Kita anggap ini duduk untuk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, kemudian duduk lagi. Karena tadi rukun, kalau ragu sudah dilakukan atau belum, maka hukum aslinya belum dilakukan kalau terjadi dalam sholat. Tapi kalau sudah selesai sholat, sudah selesai, tiba-tiba ragu. Tadi kayaknya saya baru selesai ya, sudah selesai. Sudah salam. Bukan dalam sholat ada keraguan. Kita sudah selesai sholat, tiba-tiba mikir lagi. Kok kayaknya tadi di rakaat ketiga atau di rakaat keempat saya sujudnya cuma sekali. Bagaimana ini? Apakah perlu didatangi? Kalau ragu, nggak meyakinkan, maka tinggalkan keraguan itu kalau sudah selesai sholat. Tapi kalau belum selesai sholat, dalam sholat ragu, maka datangi. Kan tadi kan dalam sholat berarti, pas lagi tasyahud, kok kayaknya tadi belum duduk di antara dua sujud. Maka tasyahud ini dibatalkan, dianggap sebagai duduk di antara dua sujud, kemudian dia, gitu ya. Kalau ragu terjadi dalam sholat, tinggalkan yang pegang keraguan itu, datangi. Kalau sudah selesai sholat, baru ragu, selesai sholat ya, baru ragu, tinggalkan itu. Karena hukum aslinya, sholatnya sudah selesai dan sah, sesuai dengan rukun, ada keraguan, lupakan saja. Hah? Kalau yakin ada yang ketinggalan, harus didatangi. Kalau yakin. Sama itu salawat itu, salawat Nabi itu. Nah. Ya salawat Nabi karena pas saya hamil juga pasti tadi kayak nggak pakai salawat gitu, sama yang tadi duduk di tiros tuh. Termasuk karena selawat di mana dulu? Kalau selawat di tahiyat kedua, tahiyat akhir lah ya. Selawat di tasyahud akhir, rukun. Tasyahud di tasyahud pertama, sunnah muakkadah. Sama seperti duduk tasyahud. Selawat di tahiyat akhir atau tasyahud akhir, rukun. Gak boleh ditinggalkan. Rukunun qauli, rukun ucapan. Nanti bisa dibuka lagi itu rukun dalam sholat. Di antaranya adalah sholawat kepada Nabi di tasyahud akhir, Maka ya harus didatangi sholawatnya, diulang lagi doanya. Nah, intinya tadi kalau ragu dalam sholat, datangi. Kalau setelah sholat yakin ada yang kurang, datangi. Kalau ragu ada yang kurang, lupakan. Ragu ya. Kalau yakin benar-benar ingat, oh iya, belum. Berarti datangi yang kurang, misalnya yang kurang di rakaat apa namanya? Iya. Udah berdiri. Kalau jaraknya kata para ulama, kalau fasalnya nggak jauh, jaraknya nggak jauh, bisa dia nggak ngurang dari rakaat. Dia misalnya lupa duduk, ya udah langsung duduk aja. Tidak diulangi dari takbir lagi untuk satu rakaat. Dia langsung duduk, sujud, duduk lagi, tasyahud, salam. Kalau jaraknya belum jauh. Kalau jaraknya sudah jauh, antara salam dengan ingatnya itu, maka dia ulangi dari awal. Sholatnya diulangi Nah sekarang, ukuran jauh dan nggak jauhnya Ustaz. Ulama mengatakan, ukuran jauh dan tidak jauh adalah cukup untuk melaksanakan satu rakaat yang ringan. Ada yang mengatakan 2 rakaat yang ringan. 1 rakaat yang ringan itu, ya berapa menit lah. 1 menit, 2 menit. Kalau sudah panjang tolal faslu, sudah kepanjangan jaraknya, maka dia harus ulangi sholatnya. Kalau dia yakin ada yang kurang. Kalau dia ragu ada yang kurang, selesai sholat, lupakan keraguan. Ragu ya. Kalau yakin, dia harus mendatanginya. Nah, barakallah. Azan dulu. Baik. Ada lagi? Tafadhal. Nah, ayo kemana? Saat sholat imamnya meninggal. Anda belum lihat malah. Ada di Oh. Jadi apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Nah. Dulu lama nih. Masih sujud sakit. Oh, masya Allah. Subhanallah. Subhanallah.
Iya, iya. Yang dilakukan imam itu seharusnya Enggak. Kalau memang subhanallah tidak ada indikasi, maka dia bisa melihat. Boleh aja mengangkat kepala, kan tidak membatalkan. Bukan niat untuk mendahului imam karena ingin tahu kondisi imam. batal atau melanjutkan. Enggak batal. Makanya tadi yang belakang ini maju melanjutkan bersama imam. Nah, di video itu gimana? Ada yang maju nggak? Maju selesaikan masalah. Misalnya imamnya kan ada beberapa kondisi. Kalau seandainya meninggal dunia, kalau kondisinya meninggal dunia, ya nggak harus buru-buru, biarkan saja. Tapi kalau seandainya kritis, maka yang batal sebagian orang membatalkan boleh. Tapi nggak harus semuanya bubar. Sebagian orang membatalkan. Begitu. Oke, tetap dilanjutkan. Tidak batal semuanya dengan wafatnya imam. Dilanjutkan dengan ya tadi ada yang maju menggantikan posisi imam. Kalau kondisinya tadi sakit, maka tadi sebagian membatalkan sholat untuk mengurus, nggak harus semuanya. Tentu yang paling dekat, yang paling berhak untuk membatalkan sholatnya. Nah, ya kembali. Jadi sholat itu dilanjutkan saat itu atau dari awal? Enggak, saat sujud langsung. Maka nanti yang penggantinya langsung dalam posisi sujud langsung naik berdiri. Kalau bingung kondisinya tidak jelas, nggak ada yang ganti karena nggak ngerti fikihnya, kita misalnya makmum, karena mereka nggak ngerti fikihnya, apa yang kita lakukan? Apakah kita membatalkan sholat? Enggak, kita bisa mufarokoh. Lanjut sholat sendiri sampai selesai. Kadang kan kalau tidak tidak fakih, yang di belakang ini tidak fakih, ada yang meninggal gitu, bubar sholatnya. Kita bagaimana sikapnya? Ikut bubar atau gimana? Ya nggak usah bubar. Kalau seandainya memang nggak ada yang menggantikan, ya sudah lanjutkan sholat itu. Karena sholat fardu, ini ketentuan yang harus diingat. Sholat fardu itu membatalkannya itu tidak mudah. Tidak boleh sembarangan membatalkan sholat fardu. Begitu juga sholat sunnah, tidak boleh sembarangan membatalkan sholat puasa. Begitu juga puasa. Puasa fardu tidak boleh sembarangan membatalkan. Beda dengan sholat sunnah dan puasa sunnah misalnya, kita boleh membatalkannya bahkan karena hal-hal yang sepele. Boleh. Sholat sunnah. Lagi sholat sunnah, ada panggilan telepon yang kita anggap penting. Kita batalkan sholat, kita jawab telepon boleh nggak? Boleh. Bicara boleh, maka jawabannya boleh. Ya. Tetapi kalau sholat fardu, ada orang ngetok sekalipun rumah kita, nggak boleh batal, nggak boleh jadi alasan membatalkan sholat karena ada orang ngetok-ngetok pintu, salam, dan kita tahu itu bahkan seandainya itu orang tua kita. Karena sholat fardu itu membatalkannya itu tidak mudah. Maka tadi dalam kondisi ya misalnya gempa bumi ya, nasallallahu afiyah, semoga tidak terjadi pada kita. Maka membatalkan boleh nggak untuk keluar? Ya boleh, karena itu darurat. Membatalkan sholatnya. Nah, tapi kalau karena ada yang meninggal kemudian kita jadi batal semua, enggak, untuk apa? Karena sholat itu kadang jamaah tapi nggak dapat pahala jamaah itu mungkin. Itu sangat mungkin terjadi. Nah, begitu mungkin coba. Ini beliau dulu. Nah, beliau dulu. Kaitannya dengan tadi. Nah, ini kasusnya dia persis serupa dari sama. Itu di Seroja. Saat sudah takbir, salah satu jamaah makmum dia jatuh meninggal. Nah. Saat itu juga dia bilang dari teman yang ikuti, itu justru bubar. Sholatnya jadi bubar. Sholatnya bubar, karena dia sibuk mengurusin jamaah yang ini jatuh, mengurus rumah sakit segala macam. Karena dia sebenarnya sudah meninggal itu. Nah, makanya tadi sebenarnya cukup kalau memang perlu dibatalkan karena sakit nggak langsung meninggal. Kalau meninggalkan ya sudah, biarkan saja dulu. Kalau pingsan biarkan saja dulu. Kalau jelas-jelas dia kejang atau apa, maka yang dekat dia membatalkan. Yang dekat membatalkan. Dia butuh bantuan siapa, dia bisa menepok saudaranya supaya membatalkan. Ikut membatalkan juga. Tapi nggak harus semuanya jadi geger. Meninggal. Akhirnya semuanya, meninggal itu kan. Semuanya batal. Itu sampai imam juga
buyar gitu. Adalah yang bagi. Ini nggak pas. Ini nggak pas. Karena sholat fardu itu tidak mudah dibatalkan. Nah, Misalnya seumpama kan kita tahu hukumnya itu kita jauh dari belakang imam itu kita bisa ke depan nggak? wah kejauhan. Jauh. Misalnya orang udah pada bubar tuh, yang depan udah pada bubar, nggak ada yang gantiin. Ya sudah, karena mereka nggak ngerti hukum ini, sudah kita lanjut sholat sendiri, selesaikan sendiri, bukan ulang dari awal, selesaikan sendiri. Kalau sudah 2 rakaat, sholatnya 4 rakaat, ya tinggal tambah 2 lagi, salam. Naam. Istilah mufaraqah. Kadang kan orang musola kayak dia terserah imam saya, imam ya. Kalau di belakang kadang ngerti sama kali baca Fatihah aja kagak masih semraut lah. Naam. Ini kadang-kadang andai katanya misalnya andai kata imam batal nih, posisinya kayak tadi gitu tuh. Ini misalnya yang jauh di sini karena kan masjid kan begini nih, posisinya gini-gini. Iya, iya. Dan dapat suatu sama 1 orang doang. Boleh nggak yang tengah ini menjadi imam? Agak sebelah sini aja, tapi posisinya nggak di imam, tapi bisa masuk gitu. Boleh. Sebenarnya siapa saja bisa menggantikan imam. Tetapi tadi diperhatikan gerakannya tidak sampai dikatakan gerakan yang banyak yang bisa membatalkan sholat. Nah, maksud saya posisinya nggak di tempat imam, tapi dia ke depan, pindah. Haluannya bisa di situ, tapi posisinya harusnya di situ ya imam. Tapi dia nggak ada di sini, masuk di sini aja, kan boleh nggak gitu? Terus ada yang di depan sini? Nggak ada. Oh ya boleh. Yang penting ketentuan berimam itu kalau di masjidnya nanti ada pembahasan detailnya jamaah. Jamaah itu ada beberapa gambaran. Makmum imam di masjid, makmum imam di luar masjid, imam di masjid, makmum di luar masjid. Ya, jadi ada 3 keadaan. Kalau imam dan makmum di masjid, maka syaratnya 2. Makmum boleh menjadi makmum untuk boleh mengikuti imam, itu syaratnya 2. Pertama, yang pertama adalah dia tahu perubahan gerakan imam, baik dengan mendengar atau melihat langsung. Yang kedua, tidak mendahului imam, tidak di depan imam. Jadi nggak harus ke mihrab. Yang penting posisi dia paling depan, makmum ada di belakangnya. Ya, baik di belakangnya sedikit ataupun banyak, itu bebas. Pokoknya makmum harus di belakang imam. Udah itu saja. Maka dia seandainya pindahnya nggak ke depan sini, pindahnya di daerah sini, yang penting masih di depan atau maju 1 jengkal, 1 langkah daripada makmum yang ada di shaf pertama, sah sudah. Sah sebagai imam. Nah, begitu. Nah, Kalau jemaah nih, jadi musolanya ini ke Taman PAUD saat itu isi banget bolak-balik itu ada yang batalin 1 orang, boleh nggak sholat PAUD? Jadi mengganggu jemaah semua. gimana maksudnya? Jadi musola itu jadi kayak taman PAUD, taman kanak-kanak. Maka setelah sholat juga ada yang ngomong musola ya, ada yang tapi DKM. Sholat Jumat di musola. Fardu sholat. Oh, sholat fardu. Itu batalin boleh 1 orang. Enggak usah. Enggak boleh batal. Iya, kalau larang kan. Pokoknya sampai pengang gitu kan. Enggak boleh batalin. Tunggu aja ada yang yang baru datang. Yang masbuk. Yang masbuk harusnya dia tahu diri kalau masjid enggak kondusif, dia kondusifkan dulu baru dia gabung sholat sama imam. Kalau dia nggak ngerti, sudah biarin nanti baru diatur setelah sholat. Ini gimana nih baiknya? Ini harus ada orang yang ngatur. Tapi kalau sudah mulai sholat nggak boleh dibatalkan karena hanya ada anak-anak berisik. Nggak boleh. Tetap lanjutkan walaupun khusyuknya kurang. Yang penting tumak ninahnya ada. Tumak ninah itu bukan khusyuk, dengan tumak ninah itu beda ya. Tumak ninah itu berhenti sesaat dalam melaksanakan. Khusyuk itu adalah kondisi hati. Kalau Bisa orang enggak? batalkan itu belum tahu hukumnya tidak boleh berhenti. Ya nggak berdosa kalau nggak tahu. Kalau nggak tahu nggak berdosa. Kayaknya kalau kayak gitu. Nah, ayo. Tadi kita Beliau dulu sebentar. tentang berdiri pada saat sholat Fardu. itu makmum ya. Karena kondisinya kalau imam pada saat rakaat pertama masih bisa berdiri. Nah, Kemudian pada saat rakaat kedua setelah sujud dia berat untuk berdiri. Jadi gimana? Nah, ini terjadi nih. Ini bagus. Maka apakah makmum mengikuti imam yang tidak bisa berdiri? Artinya imamnya duduk juga kita sholatnya sambil duduk. Nah, maka ini ada khilaf. Sebenarnya ada khilaf di tengah-tengah ulama.
Ada yang mengatakan saking pentingnya mengikuti imam, bahkan ketika imam nggak mampu berdiri lagi ya ikut duduk, sholatnya diri. Tapi dalam mazhab Syafi'i enggak, tetap berdiri makmumnya, walaupun imamnya duduk. Tetap berdiri, makmum tetap berdiri. Enggak sholat seperti imam yang kesusahan untuk berdiri, kemudian kita duduk juga sholatnya, enggak. Itu lebih apa mungkin imamnya minta ganti bisa Enggak usah minta ganti, dia masih bisa melaksanakan rukunnya. Biarin saja lanjut. nggak bisa. Dia masih bisa kan, tapi kan dia rukun berdiri gugur dari dia karena dia nggak mampu. Tapi dia masih bisa melaksanakan sholat, artinya sholatnya masih sah. Maka sama seperti kondisi kemarin, misalnya kita pernah bicara masalah imam tiba-tiba serak tidak bisa membaca surat. Ya kan, kemudian dia minta ganti yang belakang maju untuk sebenarnya minta ganti dari imam menjadi makmum, ya ini dalam pandangan sebagian mazhab mudah, tapi dalam mazhab Syafi'i setahu saya itu nggak mudah. Jadi kalau dia hanya kesulitan baca bahkan seandainya dia susah baca surat Al-Fatihah, tapi dia bisa bacanya dengan pelan saja, tidak perlu dikeraskan, ya sudah dia bacanya sir saja. Kan sir itu kan, sir dan jahar itu sunnah, bukan rukun. Seandainya dia tadinya baca keras bisa tiba-tiba serak sekali, kemudian dia akhirnya baca sir dulu sambil mengkondisikan nanti rakaat kedua dia baru keras lagi ternyata ngganjel lagi, ya sudah nggak apa-apa sir lagi, ya paling nanti sholat isya-nya jangan kamu gitu kan, yang lain gitu kan. Tapi lanjutkan saja, itu saja. Nah, jadi al-ajaz, kesulitan itu ada ukurannya lah, nggak semua kesulitan kemudian langsung diganti. Kasus yang itu yang waktu imam minta diganti itu kan memang benar itu di masjid besar. Nah, Posisinya pun bukan di Indonesia. nah, Ya, seperti kayak Masjidil Haram. iya masjid besar ya. Ana lihat videonya. Nah, yaitu dia kan tapi mengucapkan takbir masih kedengaran, maka nggak usah ganti, biarlah. Karena dia batuk terus. Nah, Batuk terus. kecuali karena itu dia khawatir mengganggu sholatnya. Dia nggak membatalkan, dia minta tukeran tempat yang menjadi makmum maju menjadi imam, dia merubah niat menjadi makmum. Ya itu dilihat dalam kondisi yang darurat sekali lah, tidak terlalu bermudah-mudahan. Seandainya pun itu terjadi, dia membatasi diri pada takbir dan sholatnya disirkan tidak dijaharkan pun itu masih sah. Nah, karena dia tidak menyengaja merubah yang jahar menjadi sir karena dia dalam kondisi batuk. Nah, ayakumullah. Jadi kalau ini Ustaz, kalau lebih rakaatnya, kita sudah salam nih, sudah baru diingatkan. Tadi lebih ya. Nah, gimana ini ya? Nggak usah dipedulikan omongan orang. Saya yakin nggak lebih, gitu aja. Imamnya sudah tahu. Oh, imam. Itu sholat berjamaah. Oh, Saya baru kasih tahu imam. nggak boleh. Kalau makmum merasa imam lebih rakaat harus diingatkan, subhanallah. Dan enggak Kita sama-sama. Jadi waktu kejadian di sini lebih, tapi kita juga ragu. Enggak kali ya. Mungkin saya yang salah hitung. Nah, berarti imam juga mungkin dia juga mengatakan saya juga ragu. Wah, dia sudah benar karena dia ragu dan megang yang paling kecil dan tidak ada makmum ngingatin, berarti dia sudah sesuai dengan sunnah. Dan makmum juga sebenarnya dia nggak meyakinkan, kalau yakin dia pasti ditegur. Maka kondisinya kalau makmum ragu, dia ya harus ngikut imam aja. Tapi kalau makmum yakin tambahan rakaat, dia harus negur imam. Subhanallah. Subhanallah. Salam baru kita yakin. Ya sudah, berarti dalam sholat kan enggak? Dalam sholat kan tidak. Maka tidak ada unsur menyengaja menambah rakaat. Maka posisi ini imam sudah benar karena dia tidak kembali duduk untuk tahiyat karena tidak ada peringatan dari makmum dan dia ragu dalam sholat, maka dia pegang yang kecil. Dia menganggapnya masih 3. Maka itu sudah benar. Jadi nggak usah sujud sahwi. Nggak usah sujud sahwi. Kalau lebih berarti nggak usah. Bukan. Kalau lebih diingatkan dalam sholat, sujud. Kalau sudah salam, sudah selesai, nggak usah sujud. Nah, Sujud sahwi setelah tadi hukum tertinggal setelah salam. Itu sebelum salam atau setelah salamnya? Rukun tertinggal setelah sadarnya setelah salam.
Dan kemudian dia balik lagi. Contohnya lah, misalnya kita tadi lupa sujud satu sujud lagi di rakaat keempat. Yakin setelah sholat, yakin ya, bukan ragu ya. Kalau ragu tadi sudah kita bahas, lupakan. Tapi kalau yakin benar bahwasanya ketinggalan satu sujud, maka dia mulai sujud lagi, langsung sujud tanpa takbir, duduk, sujud lagi, duduk, tahiyat, kemudian dia sujud sahwi sebelum salam. Sebelum salam. Sujud sahwi, 2 sujud, ya, yang dilakukan, lalu salam. Nah, jadi di rakaat terakhir dia melakukan 4 sujud dengan sujud sahwi. Posisi duduknya Baik ya, sekarang kita contohkan ya. Sujud sahwi ya, masyhur ini ya. Tahiyat ya, pertama tahiyat akhir tentu sujud sahwi. Nah, tapi ini belum iftiras dalam madzhab Syafi'i. Belum tawarruk. Belum tawarruk. Karena mau sujud lagi. Tahiyat, ini tahiyat akhir. Ya, kemudian sujud baca subhana rabbiyal a'la atau baca doa yang lain. Disebutkan para ulama subhanalladzi la yashu, ya, ada lafaz-lafaz yang lain, tapi baca subhana rabbiyal a'la juga boleh. Duduk, baca seperti biasa, kemudian sujud lagi subhana rabbiyal a'la, kemudian baru tawarruk dan langsung salam, enggak baca tahiyat, enggak tahiyatulillah, enggak langsung, enggak perlu gini juga, langsung salam aja. Nah, ya. Maka tidak baca tahiyat. tasawuf akhirnya pun masih istirahat. Tasawuf akhirnya masih iftiras karena mau sujud lagi. Dalam madzhab Syafi'i. Karena dalam madzhab Syafi'i duduk tawarruk itu hanya duduk yang setelahnya salam. Kalau belum langsung salam masih mau sujud, berarti masih iftiras. Nah, nah, nggak ada masalah. Bahkan nggak baca doa nggak ada masalah. Ya, baca subhanallah saja juga nggak ada masalah. Kenapa? Karena tadi lafadz-lafadz doa ini namanya sunnah. Lafadz-lafadz doa ini sunnah, bukan bagian dari rukun. Maka ada ulama menganjurkan subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak pernah lupa. Secara makna nggak ada masalah. Kan memang la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Enggak ada masalah. Dan itu pun ada lafaz subhannya, ada subhanallah. Ada lafaz subhanallah. Nah, yang ditanyakan itu pernah diucapkan oleh Rasul atau tidak? kalau diucapkan Rasul itu diantara doa yang disebutkan para ulama, tapi apakah itu ada hadisnya, itu perlu dicek. Seandainya pun nggak ada hadisnya, tetap dia sudah mengucapkan lafaz subhanallah. Nah, Ya. nah, hayakumullah. Kalau waktu kita jamak, kita udah sama teman kita udah, nanti kita dua-dua ya sholatnya. Tapi dia lupa yang mau bangkit lagi kalau kita ucapkan subhanallah. Nah, kalau sudah memang diniat qashar dari awal, ucapkan subhanallah. Ucapkan subhanallah supaya duduk. Tapi kalau masih tetap saja Masih tetap berdiri, saya nggak tahu tuh dapat kasus kayak gitu belum dapat saya. Saya nggak tahu dalam kitab fikih ada penjelasannya nggak. Misalnya tadi ya, sudah subhanallah dia nggak balik lagi, dia lanjut. Apakah kita bisa merubah niat dari qashar sholat 2 rakaat menjadi itmam lagi, sempurnakan 4? Wallahu alam, yang ada kasusnya adalah kalau kita musafir, sholat di belakang imam yang mukim, yang sempurna sholatnya, maka kita nggak boleh niat qashar. Karena kita harus sempurna. Nggak boleh kita duduk, tahiyat, salam sendiri, pisah dari imam. Ya bisa aja, mufarokoh sih boleh aja, tapi kalau dalam kondisi ini ulama mengatakan, kalau kondisinya tahu imam itu adalah mutim yang menyempurnakan sholat, tidak qashar, ya maka kita tidak boleh niat karena niat qashar dimulai dari sholat, dari awal sholat. Ya, nanti ada fikih jamak qashar, insya Allah dibahas, insya Allah. Ya, nanti ada fikih jamak qashar berkaitan dengan sholat ini, nggak lama lagi insya Allah ada pembahasannya. Berarti salah dulu, saya dulu Ustaz. Apa? Di Pekanbaru waktu mau umroh kemarin, kan kita yang mau berangkat itu kita dari Jakarta. Nah, kumpulnya di Pekanbaru. Yang mau berangkat itu orang Pekanbaru kan belum boleh
kosor, jamaah kosor. Karena masih di mukim, masih di Anda ikut sudah kosor, tapi ikut imam. Tapi setelah masuk 2 rakaat itu saya salam, saya oh nggak bisa. Nggak bisa. Saya kosor, imamnya kan mukim. Jadi bisa aja itu dilakukan kalau sebelum salam antum niat pisah. Pisah imam. Nah, saya nggak mau jadiin dia imam, putus gitu ya. Maka terserah saya selesainya kayak gimana. Tetapi kalau niat berjamaah secara sempurna sama imam, ya harus sesuai dengan imam. Kalaupun mau ada ulama menyebutkan, kalaupun mau bisa kita duduk tahiyat, tapi nunggu aja. Oh, duduk aja sampai imam juga duduk. Salamnya bareng-bareng. Tapi ini jarang diamalkan. Jarang diamalkan. Tapi cukup ya? Itu kondisi Pak Andi nggak tahu ya kalau nggak tahu. Udah tahu sengaja. Iya, artinya kalau misalnya merubah kan juga nggak boleh. Merubah. Tadi kan Pak Andi kan niatnya kosor. Nah. Ternyata imamnya mungkin. Itu setelah sholat kedua kan bangun kan. Nah itu kita merubah niat tadi kosor ternyata merubah batal juga. Kembali juga. Oh ternyata berdiri. Iya, jadi ya tadi kita nggak tahu. Tadi niatnya kan kosor. Nah. Ternyata imamnya kan ternyata nggak kosor kan. Begitu selesai nggak kosor bangun kita berubah. Kalau tahu tadi kan nggak boleh. Iya. Kalau tahu nggak? Tahu. Pak Andi kalau tahu nggak boleh. Pertama, kalau kondisi Pak Andi tahu imam bakal 4 rakaat, maka Pak Andi nggak boleh. Tapi seandainya nggak tahu, kita kayak ke rest area asal sholat dengan niat kosor. Kemudian ternyata imamnya berdiri. Kemudian imam berdiri. Maka ini kata para ulama dalam kitab-kitab fikih dikatakan ya harus ikut imam. Terus gimana? Kosornya gimana Ustaz? Ya sudah berarti berubah. Karena kita taunya sholat di masjid musafir itu orang kosor, di rest area itu kosor taunya. Oh ternyata dia nggak kosor. Taunya dia maghrib lagi kan? Kita apa? Kita isya misalnya gitulah, anggaplah gitu ya. Kemudian dia maghrib ternyata 3 rakaat. Terus gimana Ustaz? Terus nanti aja lah dalam jamak kosor lah. Waktunya mepet insya Allah. Insya Allah kita bahas dalam jamak kosor. Ada pembahasannya insya Allah dalam beberapa bab ke depan. Nah, nanti meluas jamak kosor ini pembahasannya jadi luas. Meluas kemana-mana. Tapi yang terakhir. Terakhir ya. Kalau ini terakhir ya. Terakhir sekali. Ini Ustaz, kalau itu masih ada yang suka nanya-nanya juga. Itu kalau ayat awal, kita baca selawat Nabi, itu sampai di mana? Ada yang sampai tidak kami juga atau hanya enggak? Bacanya sampai Allahumma sholli ala Muhammad. Itu aja. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Adapun selawat kepada ali Sayyidina Muhammad seandainya pun dibaca nggak ada masalah, tetapi yang dianjurkan dibaca adalah selawat kepada Rasulullah saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Adapun di tahiyat kedua, tasyahud kedua, maka Allahumma sholli ala Muhammad ini rukun, bukan sunnah lagi seperti yang di tasyahud pertama. Wa ala ali Muhammad itu sunnah muakkadah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini sunnah. Nah, maka kalau baca di tahiyat pertama sampai Allahumma sholli ala Muhammad saja. Nah, cukup. Naktafi bihadzal qadar. Sudah, itu yang paling akhir sudah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.